Morning children, how are you today? Semoga kalian selalu semangat ya, apalagi baru selesai PTS. Oke, kali ini kita akan belajar tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Ini tematik 4C, subtema 1. Oke, akan kita pelajarin sama-sama ya. Kalian akan dengarkan dengan baik, oke? Nah, kita lihat di situ adalah keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Oke. Nah, di sini sudah ada halaman ya. Tematik 4C, subtema 1 ada di halaman 3 sampai 6. Apa itu pelestarian sumber daya alam? Pelestarian sumber daya alam adalah upaya untuk melestarikan sumber daya alam agar tidak cepat habis. Cara-caranya apa? Yang pertama, penanaman kembali hutan-hutan yang gundul atau reboisasi. Terus yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Contohnya lingkungan rumah, lingkungan sekolah, ya itu menjaga lingkungan, menjaga kebersihan lingkungan. Terus yang ketiga, membuat terasering pada pertanian di pegunungan. Terasering itu kayak petak-petakan. Fungsinya supaya tidak terjadi erosi, ya, supaya air hujan tidak bisa mengikis tanah. Terus yang berikut adalah membatasi pengambilan sumber daya alam yang berlebihan. Contohnya ambil ikan, ya, ikan pasti ambil yang udah besar ya, bukan yang masih kecil. Terus yang hutan, menebang pohon itu sudah ada ketentuannya, hutan pohon yang mana yang harus bisa ditebang, yang sudah pas umurnya ya, tidak yang masih muda langsung ditebang, itu enggak, itu ada undang-undangnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini kalian bisa lihat, tadi kan kita cara-cara untuk melestarikan. Ini ada cara-cara yang biasanya orang merusak sumber daya alam itu. Yang paling pertama adalah kebakaran. Nah, kita pernah dengar ya, kebakaran hutan itu yang pernah terjadi di Sumatera, sampai di Sumatera itu anak-anak seluruh masyarakat itu harus menggunakan masker karena ada kebakaran hutan yang terbesar ya. Sehingga hutan-hutan yang seharusnya untuk tempat lindung hewan atau tumbuhan yang lain, dia dibakar, ya pasti tempat tinggal hewan pasti akan terganggu. Terus yang kedua adalah mengambil ikan dengan menggunakan bom, seperti yang kalian lihat gambar kedua ya. Itu kalau mengambil ikan dengan menggunakan bom itu akan merusak ekosistem laut. Ya, contohnya ikan-ikan kecil juga pasti akan mati, mereka tidak bisa berkembang biak lagi. Terus yang berikut adalah membuang sampah sembarangan. Oke, kalau di sini mungkin ada anak-anak yang sering buang sampah tidak pada tempat sampah, ya sudah mulai dilatih ya dari sekarang. Oh, buang sampah itu pada tempatnya, walaupun di rumah atau di sekolah atau dimanapun pasti ada tempat sampah. Kalau kita makan makanan atau minuman bekasnya atau sampahnya itu kalian buang pada tempat sampah, bukan buang di jalanan atau di rumah, di lantai, di sekolah kayak gitu. Contohnya seperti itu, kalian lihat di sungai banyak sampah ya. Yang merugikan ya pasti airnya kotor, terus ekosistem airnya itu pasti akan rusak. Contohnya ikan tidak menghirupkan oksigen, malah airnya yang kotor kayak gitu, airnya bisa tercemar. Terus yang berikut adalah penebang hutan secara liar. Penebangan hutan secara liar ini biasanya digunakan contohnya untuk lahan kayak pertanian kayak kelapa sawit, terus ada untuk digunakan untuk perumahan, jalanan ya. Ini cara-cara yang merusak sumber daya alam ya. Oke, itu ada di halaman 12. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita kembali ke halaman 4. Bagaimana kita akan belajar ciri-ciri makhluk hidup. Ini pasti kalian sudah belajar di kelas 3 ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang paling pertama adalah bergerak. Terus yang kedua adalah membutuhkan makanan ya. Kita bergerak, membutuhkan makanan. Terus yang berikut, peka terhadap rangsangan. Sama seperti kita peka terhadap rangsangan. Kalau ada yang senggol badan kita, atau mungkin kita kena sesuatu panas atau dingin, itu kita pasti akan peka. Itu namanya ciri-ciri makhluk hidup. Terus yang berikut ada mengeluarkan zat sisa. Contohnya kayak kita mengeluarkan zat sisa yang sudah dimakan, yang sudah diedarkan ke seluruh tubuh, sisanya akan dibuang ya. Terus yang berikut bernapas.
Ya, manusia juga bernapas ya. Di sini contohnya ikan bernapas menggunakan insan. Terus tumbuh dan berkembang. Sama, makhluk hidup semua tumbuh dan berkembang ya. Manusia, hewan dan tumbuhan itu tumbuh dan berkembang. Yang berikut adalah berkembang biak supaya mendapatkan keturunan ya. Ini ciri-ciri makhluk hidup. Oke, kita lanjut. Sekarang kalian lihat di halaman 14 sampai 17. Tadi kita sudah belajar tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, nah, kita lihat dulu di situ ada pohonnya, ada bagian-bagian tumbuhan. Dari yang paling bawah yaitu akar, terus batang, setelah batang daun terus ada bunga, setelah bunga buah dan biji ya. Ini bagian-bagian tumbuhan ya. Oke, kita lanjut, kita akan pelajarin satu persatu. Nah, halaman 15. Di sini kita akan belajar yang paling pertama adalah akar. Akar itu adalah bagian tumbuhan yang terletak di bawah tanah ya. Akar ini dibagi atas dua, yaitu akar serabut dan akar tunggang. Akar serabut itu sekelompok akar yang panjang dan halus ya. Di situ sudah ada gambarnya. Terus akar tunggang itu akar yang panjang dan tebal. Kalau akar serabut itu contohnya dari tanaman padi, jagung, rumput-rumputan. Sedangkan kalau akar tunggang itu contohnya tanaman-tanaman mangga, rambutan, durian. Itu akar tunggang. Oke, berikut kita akan belajar fungsi akar. Tadi kita sudah macam-macam akar, sekarang kita belajar fungsi akar. Fungsi akar yang paling pertama adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Terus yang kedua, menyokong dan memperkuat tumbuhan untuk berdiri, ya. Terus yang ketiga, mengangkut air dan berbagai zat makanan yang sudah diserap oleh tubuh tumbuhan, ya. Terus yang berikut, pada beberapa jenis tumbuhan akar dapat berfungsi sebagai respirasi seperti pada tumbuhan bakau. Ya, pengeluaran zat garam yang banyak ya. Kalau pada tanaman bakau kan dia hidupnya di pesisir pantai. Terus yang terakhir adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, cadangan makanan contohnya seperti gambar yang di samping. Oh, ada umbi akar, contohnya umbi bengkuang, terus wortel, terus lobak, singkong ya. Itu adalah contoh fungsi akar yang sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Oke, ini tentang akar ya. Kalian bisa lihat lebih jelas di halaman 15. Oke, kita lanjut. Nah, yang berikut kita belajar tentang batang. Batang itu adalah sumbu tumbuhan, tempat semua organ bertumbuh dan bertumpuh dan bertumbuh ya. Oke, batang ini juga dibagi atas dua, yaitu batang yang kuat dan keras dan berkayu. Contohnya adalah contoh batang durian, terus duku, rambutan. Terus kalau yang berikut adalah batang yang lunak dan lemah. Contohnya apa? Anggur, bayam, sirih, kangkung. Itu batangnya lemah dan basah ya. Terus yang berikut kita akan belajar fungsi batang. Fungsi batang kita yang paling tahu yaitu penyokong tumbuhan ya. Terus mengangkut zat makanan dari seluruh tubuh tumbuhan, terus mengangkut air mineral yang dari akar ke daun. Dan juga serta makanan hasil fotosintesis dari daun ke bagian seluruh tubuh. Terus yang berikut alat respirasi atau alat pernapasan melalui lentisel. Yang berikut adalah menghubungkan daun dengan akar, ya, kena batang. Fungsi yang berikut adalah tempat melekatnya daun atau tangkai bunga atau tangkai buah, ya, itu fungsi dari batang. Yang paling terakhir adalah sebagai tempat cadangan makanan, misalnya tanaman sagu, tebu, ya. Sagu ini biasanya daerah kayak Irian Jaya atau Papua dan Maluku, itu makanan pokok orang Irian Jaya dan Maluku itu adalah sagu. Di dalam batangnya itu ada tempat cadangan makanan. Terus yang berikut adalah tebu, ya, tebu yang hasil biasanya kan untuk pembuatan bahan baku gula. Nah, ini kebanyakan daerah-daerah yang Jawa Timur itu banyak sebagai tempat tebu itu biasa digunakan untuk pembuatan gula. Oke, kita lanjut. Nah,
Sekarang kita akan belajar tentang daun. Daun ini adalah pabrik makanan bagi tumbuhan, ya. Karena dia pusat, kalau tidak ada daun kan tidak bisa melakukan fotosintesis, ya. Karena kita hanya tahu makhluk hidup yang bisa membuat makanan sendiri adalah daun. Oke. Nah, daun ini sebagai tempat pabrik makanan, macam-macam daun berdasarkan bentuk tulang daun. Kalian bisa lihat di halaman 16 ya. Di sini ada, kita belajar dulu bagian-bagian daun. Nah, daun itu ada yang paling pertama adalah tangkai daun, pelepah, tulang daun, dan helai daun. Oke, sekarang bentuk-bentuk macam-macam daun berdasarkan bentuk tulang daun. Yang paling pertama adalah menyirip, ya, menyirip. Terus yang kedua menjari, ketiga sejajar, keempat melengkung. Kalau menyirip itu biasanya contoh tanaman yang daunnya menyirip itu kayak tanaman mangga. Terus kalau menjari contohnya daun singkong, daun pepaya, ya. Terus kalau sejajar itu kayak bambu, daun tebu, daun jagung. Kalau melengkung itu biasanya pada tanaman sirih, ya, yang bentuknya melengkung. Oke, terus yang berikut kita akan belajar fungsi daun. Kita paling tahu fungsi daun yaitu sebagai tempat proses fotosintesis. Terus yang kedua mengambil gas karbon dioksida supaya untuk proses fotosintesis. Terus yang ketiga mengatur penguapan air atau transpirasi. Penguapan itu biasanya berasal dari daun. Yang keempat pernapasan, respirasi. Terus yang kelima sebagai cadangan makanan, ya. Cadangan makanan kita tahu kalau seperti daun-daun yang bisa dijadikan sayur, ya. Contohnya itu ada kangkung, bayam hijau, bayam merah, pakcoy, terus sawi caisim, terus kailan, banyak ya. Selada hijau, seledri, kangkung, itu sudah sangat banyak contoh-contoh daun. Masih banyak lah yang ada yang kalian tahu. Oke, selanjutnya ini kita akan belajar, tadi sudah daun. Setelah daun, kita akan belajar tentang bunga, buah, dan biji. Oke, bunga adalah bagian tumbuhan yang paling indah dan warna-warni. Kenapa bunga yang paling indah? Karena itu kalau bunga yang paling indah itu dia menarik serangga untuk proses penyerbukan, ya. Makanya bunga tanaman mau bunga apapun itu pasti warnanya itu menarik supaya serangganya itu suka dengan warna-warna yang menarik. Selain itu fungsinya sebagai alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Kenapa? Karena pada bunga itu memiliki alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin benang sari atau jantan itu, dan putih itu adalah alat kelamin betina. Oke. Di sini Miss ambil contoh bunga mangga, ya. Di situ kalian lihat bunga. Kalau bunga mangga ini berarti dia ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Terus yang berikut adalah buah. Setelah jadi bunga, dia akan muncul buah, ya. Buah itu berfungsi sebagai cadangan makanan, ya. Yang kita biasa makan ada buah semangka, anggur, kesemek, terus alpukat, apel, itu masih banyak lagi, rambutan, duku, ya. Itu buah. Di dalam buah itu ada namanya biji. Ya, di situ sekalian lihat sudah ada gambar panahnya, itu ada bijinya. Biji itu fungsinya untuk sebagai calon tumbuhan baru, ya. Dari bunga, kalau sudah ada bunga, terus ada buah dan ada biji. Oke, kalau tumbuhan, contohnya bunga pepaya, ya. Kan ada yang kalian pasti tanya, Miss, kok bunga pepaya itu ada yang tidak menghasilkan biji? Ya, kalau bunga dalam satu pohon yang tidak menghasilkan biji atau tidak menghasilkan buah, berarti bunga itu hanya ada satu alat kelamin. Misalnya dia mungkin ada hanya alat kelamin jantan atau hanya ada kelamin betina. Tapi kalau ada dalam satu pohon ada dua-duanya, berarti dia bisa menghasilkan buah. Oke, sampai di sini bisa mengerti ya? Kalian bisa pelajarin, kalian bisa lihat. Kalau belum mengerti bisa buka kembali videonya. Oke. Thank you. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.